Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya, Willy Pujo Hidayat. Episode ke-21. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-21. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah website yang mungkin kurang banyak dikenal, tapi perannya cukup besar, yaitu tentang iPrice. Ya, namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan update dulu terkait hal-hal yang terjadi di dunia e-commerce belakangan ini. Yang pertama datang dari Bukalapak yang akuisisi sebagian besar saham iPrice. Ya, sebagaimana topik yang akan kita bahas hari ini, Bukalapak melihat iPrice sebagai potensi yang akhirnya berujung pada akuisisi sebagian besar saham di iPrice. Nominalnya memang tidak disebutkan, tapi melihat perusahaan ini sudah bergerak di banyak negara dan sudah banyak mendapatkan pendanaan dari VC ya, nilainya tentu tidak sedikit. Oke, yang kedua datang dari Amazon yang profit 3,2 billion US dollar di Q1 2023. Luar biasa ya, dibandingkan Q1 tahun 2022 yang justru rugi 3,8 billion. Jadi udah impas. Hal ini kabarnya melebihi ekspektasi para analis di US dan sebagai dampak positif dalam tanda kutip dari layoff ribuan karyawan yang sebelumnya dilakukan oleh Amazon. Kemudian ketiga datang dari Alibaba, kedatangan kembali Jack Ma yang akhirnya memecah bisnisnya menjadi 6 grup. Yaitu yang pertama ada Cloud Intelligence Group, yaitu tentang cloud system. Yang kedua ada Taobao, Tmall Commerce Group, tentang layanan e-commerce. Kemudian ada grup layanan pengiriman. Dan ada Cainiao Smart Logistics. Yang kelima ada Perdagangan Digital Global Group, yaitu dari AliExpress. Dan yang terakhir adalah Digital Media dan Entertainment Group. Ini kalau dilihat sebetulnya Alibaba ini punya ekosistem yang cukup holistik ya. Artinya menjangkau semua segmentasi gitu. Menarik banget. Pemecahan ini terjadi saat Jack Ma kembali ke China dan kembali menghandle Alibaba. Ada yang mengaitkan bisnis ini ke Lazada yang mungkin akan mendapatkan keuntungan lain dari pemecahan ini atau pemfokusan bisnis ini. Yang keempat atau yang terakhir datang dari Shopify yang sayangnya kembali melakukan layoff 20% dari pegawainya atau sekitar 2.000 orang. Ini berdasarkan infonya yaitu Shopify laying off 20% of its workforce yang berdampak terhadap 2.000 orang dan menjual 13% saham Flexport. Sekarang kan kita masuk ke topik bahasan utama tentang iPrice. Sebelumnya gini deh, kalau ada pertanyaan, teman-teman biasanya belanja online itu di mana? Pasti akan ada dalam tanda kutip ya, akan ada aliran-aliran tertentu ya. Misal kalau yang perempuan atau yang cewek biasanya menyebut, oh belanjanya di Shopee gitu. Kemudian kalau pria mungkin, oh di Tokopedia. Mungkin di tempat lain juga ada yang, oh saya pakainya Blibli karena ada fasilitas retur. Atau sih biasa cari barang elektronik atau spare part mesin adanya di Bukalapak atau baju di Lazada dan segala macam. Nah ini disebut ada istilahnya yaitu pecahan-pecahan ya atau fragmentasi. Nah di Asia khususnya di Indonesia itu kultur belanja online memang masih seperti itu. Jadi masih berdasarkan aliran-aliran atau terfragmentasi seperti tadi. Nah biasanya aliran ini terjadi karena ada promo-promo terkait. Jadi kayak ada promo gratis ongkir atau promo cashback dengan metode pembayaran tertentu dan seterusnya. Pecahan ini terjadi berdasarkan cara mereka mengakuisisi atau memaintain customer mereka. Gitu. Jadi berbeda banget dengan market di Amerika yang sudah sama sekali didominasi oleh Amazon. Jadi udah nggak ada kanan kiri, udah nggak ada A, B, C opsinya. Pokoknya beli apa aja pasti di Amazon gitu. Atau mungkin Etsy untuk cari produk-produk yang second hand atau barang-barang bekas ya. Teman-teman bisa mampir ke episode podcast kami ke-20 tentang Shoptainment. Nah itu membahas tentang ranking e-commerce di Amerika dan nomor satunya adalah Amazon, baru kemudian Etsy, Target, dan segala macam. Keberagaman aliran-aliran ini atau fragmentasi ini tuh dilihat iPrice sebagai peluang sebetulnya. Jadi iPrice yang baru-baru ini diakuisisi oleh Bukalapak punya konsep yang menarik, yaitu e-commerce catalog aggregator. iPrice ini mungkin terdengar asing ya bagi teman-teman yang biasanya muter-muter aja di Shopee, Tokopedia gitu. Nah keberadaan iPrice ini sebetulnya bisa membantu banget untuk teman-teman dan para pemburu promo atau harga murah. Kalau selama ini teman-teman nyari item tertentu, terus biasanya di-compare, ya di tab laptopnya ada banyak tuh. Ada tab Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan segala macam untuk bandingin harga. Nah semua itu udah nggak perlu sebetulnya, karena hal-hal tersebut sudah tercover lewat website iPrice ini. Jadi modalnya gini deh, teman-teman bisa bayangin teman-teman tinggal ketik produk aja yang teman-teman cari di kolom pencarian di iPrice. Nanti iPrice akan menampilkan banyak toko atau merchant di beberapa marketplace. Jadi misalnya ketik kemeja flanel pria gitu. Nanti muncul tuh semua toko yang menjual
funnel pria dari berbagai marketplace. Nanti ada Shopee, Blibli, Lazada, Zalora gitu. Nah, itu teman-teman tinggal cek aja mana yang paling murah, mana yang bintangnya paling banyak, atau yang paling dekat mungkinnya dengan lokasi. Jadi semua merchant dari banyak marketplace dikumpulin di satu tempat, yaitu di iPrice. Itulah kenapa iPrice menyebut dirinya sebagai agregator. Muncul pertanyaannya, itu datanya real time gak, Will? Nanti checkoutnya gimana gitu kan? Dan untuk datanya, yes, itu datanya real time banget, karena iPrice ini dalam tanda kutip berkomunikasi dengan website-website marketplace itu. Gimana cara komunikasinya? Mereka menggunakan teknologi yang namanya API. Ya, mungkin teman-teman developer atau digital marketing sudah biasa mendengar kata API ini ya, Application Programming Interface, yang kurang lebih itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi antara satu website dengan aplikasi lainnya. Nanti ada token API-nya, ada infrastruktur integrasinya dan segala macam, itu domainnya orang developer, saya kurang begitu paham. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi datanya bisa dibilang sama sekali real time. Ya, kemudian yang kedua untuk checkout-nya gimana? Nah, hasil yang ditampilkan di iPrice itu ujung-ujungnya juga kita tetap checkout di aplikasi tersebut. Ya di Shopee, ya di Blibli, ya di Lazada dan seterusnya. Jadi kalau kita buat analoginya mungkin mirip seperti kalau kita cari produk di Google Shop. Pernah coba ya cari produk di Google Shop. Nah, hasil pencariannya nanti diklik dan nanti di redirect ke halaman di aplikasi atau website marketplace tersebut. Cukup membantu untuk mencari produk yang paling murah di beberapa marketplace. Jadi kayak life hack gitu nggak sih? Kemudian teman-teman pasti bertanya, iPrice baru denger, emang banyak yang make? Wah, ini data dari iPrice ya, saya jabarkan di sini. Yang pertama, iPrice itu tersedia di 7 negara di Asia, bayangin. Yang kedua, ada 7,5 miliar penawaran. Ini maksudnya mungkin katalog produk ya. Dan ada 15.000 lebih kupon. Kemudian yang keempat, ada 30 juta kunjungan website setiap hari. 30 juta. Ya, untuk di Indonesia sendiri, ini riset saya pribadi. Saya coba buka di SimilarWeb. Itu ada 6-5 juta kunjungan setiap harinya. Kemudian di tahun 2019 saja sudah ada 5 juta transaksi. Itu gila banget. Jadi bukan website atau aplikasi yang baru, apalagi sampai diakuisisi oleh Bukalapak ya. Ini nilainya tentu tidak sedikit ya. Nah, data dari CB Insights tahun 2019-2021 itu valuasinya di 26 juta US dollar atau sekitar 380-an miliar. Luar biasa ya. Nah, di akuisisi Bukalapak berapa ya? Pastinya lebih besar lagi. Itu aja data tahun 2021. Waktu saya notice ada website ini, saya langsung nanya, ini dapat duitnya dari mana gitu kan. Ternyata jawabannya menarik. Dari beberapa sumber saya coba cari. Yang pertama, iPrice itu punya beberapa revenue stream. Yang pertama yaitu referral fee atau affiliate. Nah, ini saya rasa teman-teman pebisnis online udah nggak asing dengan istilah affiliate ini ya. Jadi biasanya kita taruh banner atau link affiliate di sidebar website gitu. Atau mungkin kalau sekarang lagi banyak di thread di Twitter ya atau di Instagram. Nah, kalau iPrice ini sampai seserius itu bikin website. Kalau dipikir-pikir ya unik juga tapi works gitu. Kenapa enggak ya? Nah, ini namanya affiliate marketing at another level. Yang kedua, selain referral fee, mereka ada ads experience. Jadi partner seperti Blibli, Shopee, Lazada, dan segala macamnya itu bisa bayar ke iPrice untuk merekomendasikan produk mereka ke hasil pencarian. Ya mirip-mirip seperti Google Ads. Mirip-mirip kalau kita pakai iklan di marketplace. Jadi kalau ada user ngetik kata kunci, produk atau toko kita diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Kemudian menurut keterangan dari iPrice-nya, sebetulnya beriklan di iPrice ini menguntungkan loh. Karena biaya iklannya jadi lebih efektif. Ya menurut saya masuk akal karena yang masuk ke iPrice ini udah kemungkinan besar ya, udah 50% lebih orang yang lagi compare harga. Udah tinggal selangkah lagi mau beli gitu loh. Tinggal mereka melihat mana produk yang paling murah, mana bintang yang paling banyak gitu. Jadi partner bisa lebih efektif campaign-nya. Ya kata iPrice sih gitu ya. Tapi saya belum dapat report terkait ROAS-nya gimana ya. Atau return of ad spend-nya gimana di iPrice. Mungkin kalau ada partner atau merchant yang pernah iklan di iPrice boleh di-sharing datanya. Saya nggak dapat datanya. Kemudian yang ketiga ada AdSense. Ini nggak dikonfirmasi sih. Tapi saya ngeliat beberapa iklan banner di iPrice. Tapi lumayan ya, untuk traffic yang setinggi itu kan CTR juga lumayan. Nah, selain menawarkan perbandingan harga dari banyak marketplace, iPrice ini juga terkenal dengan kuponnya. Untuk teman-teman pemburu kupon, bisa mampir ke website ini. Jadi kalau teman-teman membuka websitenya, di barisan atas itu ada 2 opsi, yaitu kupon dan katalog. Karena memang itu 2 hal besar yang mereka tawarkan. Katalog itu tadi ya untuk pembandingan harga sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kupon itu untuk menampilkan kupon-kupon yang biasa dipakai di banyak marketplace. Jadi kuponnya ini banyak banget asli. Teman-teman bisa cek sendiri
Bahkan kuponnya itu bukan cuma dari toko online aja, tapi dari aplikasi kayak Gojek, Grab, Tiket, dari BNK, ada Sosiola juga, Niaga Hoster, Ruang Guru, iBox, H&M, banyak lagi. Itu kuponnya valid nggak, Will? Boleh aja dicoba dulu. Pilih salah satu kupon dan lanjut di check out. Ya, saya ngalami beberapa bug seperti 404 atau link kupon yang tidak terhubung ke website merchant, seperti H&M misalnya, tapi kayaknya nggak banyak sih. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri lah. Kemudian kalau teman-teman berpikir ini adalah satu-satunya website yang menyediakan fitur pembanding harga dan kupon, maka salah ya. iPrice punya beberapa kompetitor, yaitu Shopback. Konsepnya kurang lebih seperti iPrice, menawarkan fitur produk perbandingan harga, kupon yang diskon yang bisa digunakan, dan segala macam. Dan kalau saya cek lagi, alternatif iPrice atau Shopback ini cukup banyak ya. Dikutip dari SimilarWeb ada sale.co.id, Piccodi, Semua Sale, Couponation, voucherdiscount.id, diskonaja.com. Nah itu aja ya, jadi banyak banget ternyata alternatifnya. Oke, nah setelah tahu informasi ini kira-kira teman-teman gimana? Tetap pakai iPrice atau tetap fanatik dengan fragmentasinya? Dengan segala pertimbangan ya, mengingat saya yakin kita semua punya akun marketplace atau toko online tadi. Penggunaan iPrice ini menurut saya cukup bisa dipertimbangkan atau cukup bisa diperhitungkan ya. Toh kalau dapat yang lebih murah untuk produk yang sama ya kenapa enggak gitu kan. Oke, itu aja sharing hari ini tentang iPrice ya, sebuah website pembanding harga yang cukup solutif dan baru saja diakuisisi oleh Bukalapak. Teman-teman boleh coba dan menurut saya ini penawaran atau konsep yang menarik ya saat di Indonesia pola belanjanya masih terfragmentasi. Oke, itu aja topik hari ini yang kita bahas. Jangan lupa share podcast ini sekiranya bermanfaat. Dan jangan lupa follow untuk Anda yang menggunakan Spotify. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.